Oke, baik. Gimana Pak kabarnya hari ini? Ya baik. Gimana Pak tadi malam Gending Budaya Di malam 2025? ya sukses. Ini ada yang ikut tadi malam. Iya, ikut semua. Ikut yang mana ya? Saya Karawitan 1. Saya Loh. Jawa 1. Jawa 1. Karawitan 1. Karawitan 1. Tari Eropa. Tari Eropa. Sukses Lengkap. bagus ya. Iya. Ini angkatan tahun berapa? 24. 24. Tahun lalu juga ikut kalau gitu. Tahun lalu panitia. Oh jadi panitia. Betul. Oke Pak, untuk mengawali wawancara ini Bapak boleh memperkenalkan diri dulu dan menjelaskan aktivitas kesenian Bapak di Yogyakarta. Ya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sunario. Lengkapnya nggak usah lengkap ya, Sunario itu aja sudah cukup ya, nama saya itu aja. Kemudian masalah kesenian itu memang saya sekeluarga itu semuanya di lingkungan seni. Wis, darah Jadinya seni. ya seni semua, ibu juga seni, bapak juga seni, saudara-saudara saya ada 9 juga seni semua. Saya begitu. Jadi mau tidak mau saya juga mesti ikut seperti itu. Iya. 9 saudara. Pure blood. seni semua. Kemudian lingkungannya kebetulan rumahnya juga di tempat lingkungan yang sering dipakai untuk kesenian. Jadi ya semuanya mendukung. Jadi seperti itu. Tuh. Oke, Ada lagi. lanjut. Ini kita nggak kelihatan. Oke, langsung pertanyaan saja ya Pak. Tadi kan sudah dijelaskan dari kecil ya Pak Ya. berarti. Pak Naryo ini fokusnya emang di Yogyakarta aja apa Pak Naryo pernah mengikuti ajang kesenian gitu Pak di luar Yogyakarta? Saya terutama di Jogja saja. Pertama kali itu tari. Penari, saya sejak dulu penari. Sampai S1 itu penari. S1-nya S1 tari saya. Jadi Kuliahnya di mana Pak? diisi di Asti dulu. Ya, itu awalnya gitu dari tari. Kemudian masuk ke karawitan, masuk ke etnomusikologi. Gitu. Terus pernah belajar karena dulu masih Asti belum isi ya, masih Asti itu yang mengajar itu ada yang kalau tari Bali yang ngajari ya juga dari Bali didatangkan, tari Sunda ya didatangkan dari Bandung didatangkan ke sini tari Sunda. Kemudian ada yang bisa ngajarin tari Sunda dan sekaligus karawitannya juga didatangkan ke sini. Terus kemudian kebetulan dia mau tinggal di sini itu guru saya itu mau tinggal di sini yang ngajarin tari Sunda waktu itu dan karawitan Sunda. Kebetulan dia itu suatu saat pamit minta keluar dari pegawai negeri. Karena dia sudah pegawai negeri. Minta keluar dari pada kaget semua. Pokoknya dia ada ada panggilan di luar gitu. Ya sudah dilepas, tapi terus yang ngajar Sunda siapa nggak ada. Nah, orang-orang taunya saya itu selalu runtang-runtung dengan beliau. Kalau pas dia ngajar saya juga sering nungguin nah, sekarang ini aja Pak Naryo aja. Loh, saya tahu apa itu? Nggak tahu apa-apa. Ya anu aja. Kalau saya yang disuruh saya sanggup, tapi saya minta dikirim ke Bandung dulu. Barang satu semester gitu. Semester pun cukup saya gitu. Saya ke sana pelajari tentang karawitannya.
Kalau tarinya sudah bisa, tapi karawitannya banyak yang bisa. Kalau tarinya, karawitannya jarang sekali. Saya ke sana satu tahun di sana, kembali terus saya belajar Sunda di isi sampai di isi itu belajar Sunda. Terus ada pegawai baru dari daftaran baru dosen itu, ada yang daftar dari Sunda. Nah ini sudah tadinya dia juga mahasiswa, mahasiswa belajar ke sini, terus daftar diterima, ya sudah, ini yang dipakai belajar itu yang dari Sunda asli, bukan yang tidak asli. Saya kan tidak asli, saya hanya belajar saja, bisa mengerti, bisa memberitahukan pokok-pokoknya. Tapi kalau masalah prakteknya kan sama sekali beda dengan orang yang asli. Ya terus dia jadi ada, terus banyak yang dari Sunda yang sini banyak. Ya artinya diisi itu kalau ada mata kuliah apa begitu, pengajarnya juga diambilkan yang dari yang langsung asli. yang asli. Kalau tidak ada baru ada karawitan Banyumas. Ya, yang orang Banyumas siapa? Dicari. Harus bisa. Harus otentik ya Pak ya? Ya harus otentik, karena kalau tidak otentik nanti beda ya. Iya. Menarik banget Pak. Menurut Bapak, apa sih Pak bedanya karawitan Sunda sama karawitan Jawa itu apa Pak? Ya beda. Keunggulannya beda. Sedang cara matet itu ya menghentikannya aja beda. Oh. Kalau di Sunda itu tanget. Kalau di sini kan tang. Iya bareng. Iya. Matut sama mukul. Jadi yang bunyi hanya satu nada. Sana juga satu nada tapi tap. Itu baru dari cara memukulnya sudah beda. Apalagi nanti sampai ke lagunya ya jelas beda jauh. Ritmenya lebih cepat Jawa apa Sunda Pak? Oh, lebih cepat Sunda. Sunda ya? Sunda yang pelan sekali juga ada, yang sangat pelan banget itu ada, gending yang pelan sekali. Kalau bidang seni yang paling Pak Naryo tekuni selama ini apa Pak? Saya Kan tadi sebenarnya awalnya menari. awalnya menari ini ada sejarahnya, ada ceritanya sedikit ya. Dari menari, terus menari. Dulu di Jogja itu menari itu lebih terpandang daripada nabuh. Gitu. Mungkin sekarang pun masih begitu. Saya penari kok, sampai dengan ekstremnya itu sampai dengan kalau penari itu nggak boleh campur sama penabuh. Nabuh itu nggak boleh. Karena merasa lebih tinggi. Saya penari itu yang dilihat kok, bukan. Kalau itu kan hanya untuk ngiringi aja. Pernah satu saat ada diskusi ramai karena akan ke Amerika waktu itu. Dari Keraton ke Amerika. Masalah honorarium. Honorarium dulu juga tinggi penari daripada penabuh. Misalnya penabuh itu hanya 25, kalau sekarang ya penari itu bisa 100-200. Tahun berapa itu Pak Naryo? Itu tahun 1989-90. Mau ke Amerika, jadi diskusi nanti di sananya gimana kan itu. Karena akan membawa gamelan dari sini. Lalu yang akan ngusung-ngusung siapa? Apa akan disewakan tenaga? Oke, kalau setuju sewakan tenaga, tapi Anda nggak dapat apa-apa karena sana tenaga mahal banget, jauh lebih mahal dari harga Anda. Betul, karena tenaga mahal banget.
Bisa HR kita itu bisa untuk tenaga itu aja sudah habis. Nah, sekarang gimana? Ini masalahnya terus antara penari dan penabuh. Ya penabuh aja juga yang akan nabuh penabuh. Ya saya sanggup penabuh wae gitu dan sebagainya sampai itu. Ini orang penabuh ya ora iso. Nah, terus jadi ramai banget sampai akhirnya disamakan antara penari dan penabuh. Akhirnya sama ininya sama-sama semua. Tapi kerjanya juga harus angkut-angkut. Pada waktu kita turun, semua harus ikut ngangkut gamelan itu karena gamelannya banyak sekali ya. Karena di keraton tuh lebih banyak dari yang di luar, banyak banget. Kalau terus akhirnya disetujui, ya setuju penari juga ikut musuh gamelan. Pada waktu itu terjadi penari putri pun ikut. Iya, ikut rakitan udah walaupun hanya satu kenong atau satu penco bonang itu semua ikut membawa. Akhirnya waktu itu disamakan. Jadi antara penari dan penabuh jadi sederajat sama harganya di situ. Nah, entah sekarang gimana saya nggak tahu. Ini di Jogja loh. Solo lagi. Solo lagi. Di Jogja seperti itu. Dulunya lebih tinggi penari daripada penabuh. Tapi sekarang sudah sama. Oke, baik. Kalau boleh tahu Pak, apa alasan Pak Naryo memilih menekuni profesi di dunia seni sampai sekarang Pak? Kan tadi udah dijelaskan, emang pure blood-nya seni, tapi kenapa mau melanjutkan sampai sekarang gitu? Ya, itu saya teringat pada waktu kecil. Saya itu sering main ke tempat orang-orang yang menari. Ada latihan tari itu ya dari keraton itu ya, yang menyelenggarakan keraton di situ. Saya sering lihat itu. Terus saya oleh ibu saya melu ikut latihan. Nggak mau saya nggak mau. Kowe gelem melu kae tak sangoni setali. Tahu setali? Setali itu 25 sen. Itu setali, tak sangoni setali. Setiap hari Rabu sore dan Minggu sore setali. Banyak jangan ini mau deh setiap punya setali itu semangat latihan itu karena semuanya saudara saya juga latihan. Pada latihan ya Pak? Kenapa saya nggak mau? Saya wegah gitu. Saya ngomong wegah. Saya ikut lihat saja. Saya senang melihatnya saja. Tapi tidak boleh disuruh dipaksa sampai disangoni. Terus setelah agak SMP gitu ya, ibu saya ngomong, gue lehmu joget itu tenani. Menarinya di yang sungguh-sungguh. Siapa tahu besok jadi pekerjaanmu. Ibu saya ngomong gitu. Kok sungguh ini. Ternyata kata-kata orang tua itu bener-bener menginspirasi iya. banget ya Pak ya. Ternyata loh kok betul ya yang ditujukan kepada saya itu kok ya entah kebetulan tak apa saya nggak tahu tapi nyata itu Iya. nyata saya jadi pekerjaan saya sekarang ini. Hari saya pada waktu tahun 24 kemarin masih menari terus saya. Tapi sekarang saya sudah mengundurkan diri dari tari. Saya mulai tari itu sejak waktu itu kelas 4 SD. Kelas 4 SD ya, tahun 61-an gitu. 1961. Kelas 4 SD itu sudah mulai ikut menari yang sungguh-sungguh gitu. Artinya latihan rutin, efektif rutin. Tahun 61. Terus sampai di SMP mulai ada pelajaran karawitan di sana. Nah, saya ikut karawitan.
Terus di SMA juga ada pelajaran karawitan. Sementara saya masih ikut menari terus ikut sanggar di luar juga saya. Pada waktu saya nabuh karawitan itu saya terus berpikir waktu itu ini kalau saya hanya menari saja tidak belajar karawitannya, itu nanti kalau saya tua sudah jelek tarinya, lalu ngapa itu? Makanya saya terus nabuh aja ya. Nah, saya waktu SMA itu terus mencoba mendekati pelajaran karawitan itu di SMA. Saya sungguhin, kok tahu-tahu keluar dari SMA itu mau daftar ke sini itu nggak bisa karena biaya. Daftar kemana ya Pak? UGM. Dulu saya kan tujuannya ke ekonomi ya. Saya betondel waktu itu sini. Sini. Melihat 25.000 pulang wah gede sopo 25.000 itu kalau sekarang segitu deh Pak. ya mungkin kalau sekarang ya 25 juta Ya. itu wah kayak banget ya nggak mungkin lah saya nggak mungkin karena waktu itu ayah saya itu mulai pensiun, ibu saya terus manggil saya, ini kamu mau meneruskan atau mau kerja gitu setelah saya nek meneruskan kowe bayar ono dhewe, aku wis ra iso mbayari, bapakmu wis pensiun gitu. Ayah kamu sudah pensiun, saya sudah nggak sanggup untuk bayari kamu kuliah. Kalau kamu mau bekerja, tak carikan setahun 2 tahun pasti dapat gitu. Saya milih yang mau kuliah. Itu saya kesini bulannya Selawewu terus mulai lewat ke Asti juga pas buka penerimaan mahasiswa baru. Kakak saya juga sudah kuliah di situ, tapi saya kan nggak mau di situ. Di situ dosen-dosennya itu juga tetangga-tetangga ada yang jadi dosen di situ itu. Wah, ini Mas Naryo, saya ini daftar wae kene. Daftar apa? Ya kita di mahasiswa kene panen kene wae gitu. Ya, saya belum bawa uang ora sah sesuk bayar nang omah ya entuk gitu. Gampang gitu. Pokoknya daftar sih ya. Saya daftar. Ya sudah daftar. Wis nang kene sudah bayangan saya tadinya lebu kene itu wis seneng banget bulannya itu sudah hilang semua serana bayangan ke Gajah Mada. Yes kene wae. Yaitu untuk saya di situ. Artinya saya belajar menari dari kecil, terus ada karawitan sedikit-sedikit itu bisa saya pakai untuk saya di situ. Ada tesnya juga. Ada tesnya. Saya dites, akhirnya masuk juga. Dites masuk, ya itulah. Kehidupan itu seperti itu ternyata kata-kata orang tua itu tidak bisa disepelekan, benar-benar itu kata itu saya merasa sekali itu Doa ya, Pak? kata itu juga mengandung doa ya. Iya. Itu ngomong ini mungkin dia sudah digaweanmu itu sambil kesana ternyata. Iya. Nyatanya ini betul-betul terjadi. Saya pekerjaannya ke sini. Saya tadinya kan di Asti, terus di Asti ditawari kon melu pulang joget. Ngajar tari saya tadinya di Asti itu. Terus jadi di situ saya dosen tari. Tapi di tari karena banyaknya orang tari terus buang saya, wes kowe ra kanggo neng tari, buang neng karawitan. Oh. Itu di karawitan. Itu neng karawitan itu sinau meneh ini. Ternyata bener kata saya, sesuk nek wis tuwa ra payu joget kudu pindah haluan. Pindah haluan.
karawitan ning kono ya sesuai akeh wong karawitan yang di situ ora kanggo lagi. Oh, Dibuang naik sekarang di sampai terakhir di etnomusikologi, musik etnis. Ada Jawa, Sunda, Bali, Sumatera, ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Papua, ada musik daerahnya di sih seperti itu. Nah, sampai terakhir pensiun saya di etnomusikologi. kalau boleh tahu etnomusikologi itu apa sih Pak? Organisasi atau? Itu salah satu jurusan di sini, Oh, jurusan etnomusikologi yang mempelajari, meneliti tentang musik-musik etnis sedunia. Jadi ada musik dunia ada di sana, tapi pengetahuannya saja, bukan belajar praktek, tapi pengetahuan tentang itu. Jadi misalnya Jogja kok ada karawitannya kok keras, beda dengan Solo karawitannya lembut. Itu ada apa? itu dipelajari kenapa? Ya dipelajari sejarahnya gimana dulu. Oh, ya ternyata ya itu hubungan sosialnya itu apa? Ternyata di Jogja itu dulu pisahnya itu karena perjuangan, dalam masa perjuangan. HP1 itu pisah, mendirikan negara Yogyakarta masih dalam perang melawan Belanda. Jadi di sini semuanya serba keras. Bunyinya itu keras. Dan Gas gitu ya Pak? melodinya itu loncat nggak karuan gitu. Tapi enak gitu. Loncat. Kalau di Solo semuanya serba alur. Itu bedanya. Jadi ternyata musik itu juga bisa mencerminkan keadaan masyarakatnya gitu, seperti itu. Dan yang lain-lain masih banyak sekali ya, hubungan dengan ini dengan bisa dihubungkan dengan politik, bisa dihubungkan dengan kesenian itu kan Kebebasan ekspresi ya Pak? iya bisa, bukan hanya kebebasan ekspresi itu kan dari senimannya mengatakan gitu, tapi sebenarnya juga tidak bebas juga. Kenapa tidak bebas? Nah, kenapa kamu berkesenian kok tidak yang lain? Kan nggak bebas jadinya. Nek bebas ya kalau sakarepmu kowe urip ning alas itu kan bebas. Ya, kebebasan di sini kalau kesenian itu berarti bisa mencerminkan keadaan masyarakat setempat. Masyarakatnya tadinya gimana? Oh, makanya keseniannya gini. Masyarakat sana itu sudah tenang, sudah tidak ada gejolak, makanya halus saja. Nanti bisa dibandingkan antara masyarakat yang di pesisir, yang di laut, dan yang di gunung. Itu bedanya apa? Itu bisa, itu cerminan masyarakat pegunungan dan cerminan masyarakat pantai itu beda, itu ekspresinya beda. Nah seperti itulah, itu etnomusikologi yang dipelajari itu, terus ditulis, diteliti itu. Nah, Pak Nanti kan ini sudah berkecimpung di dunia seni itu udah dari berarti berapa tahun Pak? Tahun 61, Dari 1961. berarti udah Berapa? 61. berapa tahun ya? 40 Lebih. 50-an ya? Iya, 50 50. tahun. Nah, selama berkecimpung di dunia seni itu tuh Pak Naryo ada nggak Pak? Tantangan, kalau enggak kendala-kendala selama menjadi pelaku seni di Yogyakarta itu, karena kan sudah pasti ada naik turunnya, banyak sekali pengalaman Iya. itu, kira-kira boleh diceritain nggak Pak? Banyak, ya tak ceritain sedikit ya. Iya. Ada kendala-kendala untuk mempelajari kesenian. Saya tadinya
dari orang lepas yang bukan orang seni masuk ke dunia seni itu sudah canggung banget. Wah, gitu yuk. Kok harus gini, harus gini, harus gini. Canggung banget. Untuk menyesuaikan itu aja sulit ya. Waktu itu. Dunia baru. Iya, makanya saya disuruh kan nggak mau tadinya. Iya. Memang saya nggak senang tadi. Wah, saya itu aneh disuruh sekolah. Pada waktu TK itu saya ingat sekali. Dulu sekolah TK nggak mau. Saya nggak pakai TK sekolahnya. Langsung SD. SR waktu itu, sekolah rakyat. Saya disuruh itu nggak mau. Saya cenderung semau gue, semau saya. Apa yang saya mau itu. Makanya waktu masuk ke dunia seni itu saya, wah, serba diatur, repot ya, repot. Saya nggak seneng sebenarnya, tapi dipaksa, paksa terus akhirnya. Nah, ternyata yang namanya pendidikan itu memang harus melalui pemaksaan sedikit ya. Nah, kalau tidak dipaksa, ya mungkin nggak akan tahu apa-apa. Betul nggak itu kira-kira? Iya, kalau nggak dari kemauan diri sendiri. Iya, karena kemauan diri sendiri, wah so bedal-bedal tadi. Mungkin saya jadi pencuri, jadi penai karena juga ya. Oke. Paling cekel yang mau diantemi itu. Bisa gitu kan kalau lepas dibebaskan gitu. Dikendalikan. Ya, makanya harus ada pemaksaan sedikit. Maka fungsi orang tua itu iki lho ngene iki lho iki ora rasa rene itu. Ya, iki sing bener sing iki. Orang tua harus gitu. Agak dipaksa nek ra gelem ya tutuk sithik supaya mau. Itu ternyata yang namanya pendidikan seperti itu. Kendalanya yang lain tadi baru masuk sudah repot ya. Terus yang lain itu ada pesaing-pesaing. Ya itu kan banyak teman. Teman, wah kayak kok iso HP ya. Wah aku ra iso kaya ngono ya. Ternyata itu karena memang proporsi tubuhnya lebih baik dari saya. Saya kecil, saya pendek, wah dia tinggi dan rupanya ganteng deh itu. Wah itu mesti dia yang seni pertunjukan yang dibutuhkan itu. Visual. Ya visualnya. Lah aku kayak gini, yes saya itu. Saya terus itu kendala. Terus setelah agak dewasa lagi, nah ini yang seperti itu tadi makin berkembang. Kayak selalu tinggal terusin. Saya jarang ini dipakai. Nah itu juga jadi wah swagah sih. Nek ngene iki enggak usah aja lah. Saya pernah waktu itu nggak latihan, nggak apa beberapa minggu. Kok ora tau teko ya kanca-kanca do ngenteni itu ora. Wah kesel itu. Sampai tengsel nih janjane karena itu. Ya waktu itu mangkel ya. Aku latihan tenanan ya wis tenanan. Akhirnya saya waktu itu ikut juga di tempat Pak Sudiarjo, tahu ya Pak Sudiarjo itu seniman Jogja. Seniman lukis juga seniman tari Pak Sudiarjo. Saya ikut di sana. Di sana diberi pelajaran improvisasi gerak. Nah, di situ saya ada satu hal kelebihan yang saya lebih nekat dari yang lain gitu. Karena saya kalau mencapai yang itu tidak bisa. Proporsi saya seperti ini, wajah saya seperti ini, dia seperti itu, nggak mungkin saya menyanyi. Saya mencari gerak yang aneh-aneh. Nah ini jadi perhatian. Berarti spesialnya. Nah berarti saya harus mencari yang aneh-aneh itu. Unik. Ya yang unik, aneh-aneh yang orang tidak berpikir. Iya.
orang tidak berpikir ke situ, saya berpikir ke situ, sudah. Nah, itu sampai dengan waktu diisi sudah di Asti ya, sudah di Asti itu. Saya ingat pada waktu SMA itu di lorong tempat istirahat seperti ini, situ ada meja, ada asbak, SMA itu sama saya. Itu asbak itu dibuat apa? Seperti apa? Ada gambar macam-macam gitu ya. Ada rong-rong itu. Ini saya sampai bunyi, bisa bunyi bagus. Nek digambar musik apik loh itu. Saya itu mikir gitu. Orang kan nggak mikir ke situ. Saya mikir ke situ. Nek musik apik. Dah itu lama. Pikiran saya SMA kok cuma ngomong kata saya sekarang yang pikiran saya dolanan. Saya sering ting ini beda-beda suaranya. Dah. Akhirnya itu kok apa yang pengalaman saya yang komplo itu kok selalu teringat saya itu waktu diisi itu kok kelingan itu terus itu terus saya coba kan itu asbak itu kan dari keramik, asbak itu kan dari keramik yang dibuat gendeng itu potong-potong, saya potong-potong, terus tak lalas, tak kikis sana, kikis sini, kikis sana sini untuk mencari nadanya. Besok orang tidak berpikir ke situ, saya mikir ke situ, saya mencari genteng yang sudah ngopowi, orang itu ya banyak mengatakan biar saja, ini saya seneng ya. Nah, coba jadi gamelan dari genteng itu. Terus berarti tanah liat ya? Ya tanah liat dari genteng itu, genteng soka itu. Tak potong jadi ada dua perangkat itu, tak tabuh muni, tak kasih apa resonator dari peralon itu, jadi tabuh muni. Udah di kampus itu tak tabuh wabuh dong. Dan nonton, apa suara apa ini? Iya ada terus. Wah, nari macam-macam ini, nari macam-macam ini. Terus itu akhirnya itu dipakai untuk ngiringi tari. Ada penari yang kreatif. Gitu ngiringi tariku. Bawa ke Jakarta. Genteng itu dibawa ke Jakarta. Waktu itu, ya orang sana juga geger orang Jakarta. Seniman-seniman Jakarta itu, wah dia nih. Mereka tidak berpikir ke situ. Saya berpikir ke situ. Ya akhirnya terus ini akan saya lanjutkan. Saya ke Kasongan. Kasongan kan tempat keramik. Kebetulan ketemu yang namanya Pak Timbul itu yang terakhir menjadi rektor ISI yang terus meninggal itu baru 3 bulan jadi rektor meninggal. Itu Pak Timbul itu bagus banget ternyata. Saya ke sana ketemu ngomong saya mau gini-gini. Udah Pak Naryo ke belakang sana itu. Nanti Pak Naryo tanya aja sama orang belakang itu bisa. Ternyata sudah diketik loh hari itu. Diketik sama tim. Ono wong rene diladeni apa wae penjara itu turuti. Betul saya ke sana itu wah seperti raja itu. Semua mas. Yang tolong digawe ngeten saya minta juga. Ini ajeng ngono apa nggih pun pokoke digawe ngeten. Terus dibakar pecah. Buat bakar pecah. Saya konsultasi ke Pak Timbul yang punya itu, punya Pak itu. Pecah terus saya Pak. Campurane campurannya sing iki napa sing iki sudah punya contoh-contoh. Tapi saya mikir, ini kan ini nggak pecah, tapi itu tidak pecah jadilah gamelan.
itu saya pakai untuk ujian saya S2 di Solo. Saya menempuh S2 saya di Solo. Itu mengajukan itu karya itu itu hasil saya harus berpikir yang orang lain tidak berpikir. Kalau yang orang lain berpikir sudah biasa, tidak usah dia. Yang orang lain tidak berpikir apa ya? Saya pernah share karawitan ya dengan orang lain dibandingkan gitu konser karawitan. Oh ya saya ngomong ya orang mikir, saya bilang gitu tuh dalam hati itu, wah ini itu biasa itu udah aneh. Nak mau nuduk-nuduk ya biasa ya semua podo. Saya ini gantinya tak tambahi gitu. Uang Aceh itu, uang sering itu, uang logam itu saya kasih isolasi, saya tempelkan di pinggiran Milan Saron itu, sehingga kalau ditabuh itu bukan ting tapi ada itu. Udah itu tadinya tak deleke lah sama penabuhnya saya membawanya itu setelah pentas pada waktu latihan tidak pernah saya. Setelah pentas, sebelum pentas tak lupa ini nanti ditempel di sana. Terus itu seperti biasanya. Tabuhannya pelan-pelan saja. Ada pada waktu suaranya beda sekali. Wah, penontonnya ngadek kabeh. Foto itu kan jadi kayak ngono itu. Nah itu akibat saya berpikir yang orang lain tidak berpikir. Seperti itu. Jadi suaranya jadi semua jadi keteras sekali ya, getaran itu suara itu kan bergetar terus menggetarkan tuh jadi itu orang lain tidak berpikir ke situ, mencari gimana ya supaya beda ya supaya beda lah, jangan seperti biasa-biasanya. Berpikir kreatif. Ya kalau seperti biasanya. Ada yang ditutup nganggo garpu. Ada yang ditutup tapi suaranya mau cering, tidak spesial itu. Ya, tidak begitu ketara lah, yang suara gamelan. Tapi kalau itu ada tambahan getaran itu yang berbeda. Nah, semacam itu. Kendala yang lain tidak ada. Nah, sekarang ada kendala masalah kemampuan saya itu. Saya belajar karawitan sudah terlambat, sudah tidak dari awal. Jadi saya karawitan ini terbatas sekali. Lain dengan yang lain itu bisa semua instrumen bisa saya semua instrumen tapi saya nekat itu tadi, nekat dan berani berbuat terus. Kelebihan saya hanya nekat itu. Yang pada belajar semua instrumen itu tidak berani nekat karena ada batasan-batasan yang mereka ketahui. Saya nggak tahu batasan itu, terjang saja itu. Artinya saya bisa mencari saya sendiri kalau itu. Nggak usah dengan, karena saya terlambat belajarnya, saya tidak bisa yang tabuhan tertentu yang itu jadi kendala. Kendala saya tidak bisa melampaui yang lain. Tetap saya hanya bisa ya seperti ini gitu. Tapi ada satu hal lagi, pada waktu saya ujian S1 itu juga ada
ada kendala. Kendalanya uang ternyata. Ternyata memang kesenian itu mahal banget. Kesenian itu mahal banget. Uang. Karena pada waktu ujian S1 itu harus menyelenggarakan konser satu malam itu satu pertunjukan penuh, entah drama tari, entah apa, pokoknya penuh untuk satu malam itu aja harus. Nah, itu biayanya mahal banget, ternyata jutaan waktu itu. Wah, saya gimana? Saya ditarik mau ujian tidak saya gitu. Kenapa takut itu biaya itu. Ternyata ada jalan juga, tapi itu kendalanya luar biasa, itu menakutkan. Waktu itu saya sudah niat mau ujian, ya saya ujian, saya menggunakan yang lain itu penabuhnya pada nyewa penabuh dari luar, penabuh yang sudah pandai-pandai, sudah hebat-hebat. Nah, saya kalau nyewa duit repot ya, itu kendala saya. Wah, ini nyewa ya duit ya. Nah, saya kan punya mahasiswa waktu itu sudah mengasisteni nganggo iki wae itu. Mahasiswa ini tak tarik, kowe gelem nabuhi konserku ning ora tak bayar gelem, wah mau. Wah wes ini pada mau. Wah ini gendenge piye ya. Terpaksa buat sendiri itu karena saya ketidakmampuan saya untuk menggapai yang seperti teman-teman itu saya tidak bisa kan. Cantik udah baru latihan itu sudah ngitung-ngitung kira-kira nanti habis berapa itu. Saya ada yang saya kira-kira habis 5 juta, ada yang kira-kira habis 10 juta. Saya ditanya, Dek Naryo kira-kira entek piro? Nah, saya bingung, jawab, aku rantek lah gitu. Kok rantek piye? Mau aku nentek ya gitu. Gojekan ya, mau aku nentek. Aku rasa entek, aku ora ngitung kok. Wah sesuk nek ora ngitung ngerti itu utangmu akeh banget. Wis ben ra apa-apa. Saya sudah ngomong sama mahasiswa, yaitu diisi yang pertama kali ujian S1 menggunakan mahasiswa itu saya. Iya. Penarinya dan penabuhnya semua mahasiswa semua, nggak ada yang bukan mahasiswa. Itu pertama kali yang menggunakan saya. Terus saya pada waktu latihan itu tidak saya kumpulkan ke kampus terus latihan bareng, itu enggak. Kalau yang lain pada gitu terkoso itu. Tapi harus alhamdulillah, harus seneng dijalani dengan senang. Dengan sepenuh hati. Ya, sepenuh hati. Yang terakhir harus disyukuri. Itu pesan saya gitu aja. Laku saya itu harus begitu. Kalau tidak gitu repot loh nanti. Akan repot sendiri. Kalau bersyukur itu wah susah banget, banyak sekali. Wah ada kendala macam-macam lagi. Karena ya agak rapayu ya wis. Agak payu ya tetap alhamdulillah saja terus ya. Enggak masalah. Terima kasih banyak Pak Naryo atas waktu dan cerita inspiratifnya. Semoga dari kami mungkin ada yang mau melanjutkan juga ya jejaknya Pak Naryo. Mungkin iya. Coba-coba dikit. Iya, udah nyoba-nyoba dikit mungkin. Nyoba-nyoba inspirasi gending salah satu seni ya Pak ya. Pokoknya dilakukan aja dengan senang hati itu. Iya. Oke, itu saja dari kami Pak Naryo Mantonuwono atas waktunya. Semoga sukses selalu dan selalu berkarya dan menginspirasi yang lainnya. Oke. Amin. Oke, terima kasih. Ya.